Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan saya senang sekali hari ini bisa kembali menemani sahabat sehat semuanya. Dan di episode kali ini kita akan mencoba mengupas terkait dengan kematian ibu dan bayi, gitu ya. Jadi materi kita, judul kita kali ini adalah saat nyawa dipertaruhkan, fakta di balik kematian ibu dan bayi. Dan di podcast kali ini kita juga akan mengupas tuntas terkait dengan kematian ibu dan bayi. Kalau kita sebutnya adalah AKI dan KB. Apa saja faktor yang mempengaruhi, kemudian gejalanya seperti apa, tindakannya seperti apa, dan juga inovasi yang dilahirkan atau untuk mengatasi masalah AKI atau AKB ini. Jadi pastikan sahabat sehat semuanya tetap berada di Ngopi Sehat, kemudian tonton sampai dengan selesai, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Karena ini tidak hanya sekedar diskusi biasa, tetapi ini adalah panggilan untuk perubahan gitu. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang luar biasa ini. Beliau cantik ya, walaupun sudah pikor loh ya. Sudah tua, masih muda ya. Beliau ini adalah bidan koordinator dari Puskesmas Bonang 1, Ibu Siti Widayah, sarjana kebidanan. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ke depan saya boleh panggil apa ini? Ya Bu Wit saja. Bu Wit saja ya. Baik Bu Wit. Bu Wit, sebelum kita masuk ke materi, saya persilahkan dulu Bu Wit untuk menyapa sahabat sehat yang ada di sana gitu ya. Ya, sahabat sehat semuanya silakan disapa Ibu. Halo sahabat sehat. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Pada sehat semua? Tentunya sehat semua ya. Mari kita ngobrol bersama ya seputar AKI dan AKB. Baik. Itu sapaan dari narasumber kita ya Bu Siti Widayah gitu ya. Nama yang cukup unik. Nama yang bagus tentunya ya Ibu ya. Baik Ibu, terkait dengan materi yang mungkin akan kita bahas pada pagi hari ini terkait AKI AKB. Nah, sebenarnya itu AKI itu apa Bu? Apakah AKI? Kan sahabat sehat perlu tahu ini kok AKI, AKB, janjani itu apa? Bu, silakan. Nggih sahabat sehat. Kematian ibu itu adalah pengertiannya kematian yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan oleh sebab apapun, tetapi bukan kecelakaan atau kelalaian. Ya, Gitu. Iya, dan terjadi selama pada masa kehamilan sampai dengan 42 hari pasca persalinan atau masa nifas. Iya. Jadi tadi dikatakan Bu Wit, ini kematian ibu bukan karena kecelakaan. Bukan karena kecelakaan. Ibu hamil kemudian kecelakaan itu tidak termasuk AKI. Jadi kita catat ya para sahabat sehat, ini AKI, angka kematian ibu itu bukan karena kecelakaan atau karena kelalaian. Kelalaian seperti apa Ibu? Karena bunuh diri juga enggak termasuk. Nggak termasuk ya Ibu ya. Baik, gitu ya sahabat sehat. DO-nya kita definisi operasional gitu. Terus kemudian kalau AKI ya Ibu ya, ini kan banyak sekali ya di dunia ini, bahkan rame juga ya kematian ibu dan bayi gitu ya. Iya. Dan jadi itu apa sih Bu penyebabnya gitu? Bisa dijelaskan coba. Ya, penyebab kematian ibu ini ada dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Oke, kalau penyebab langsung itu karena perdarahan yang pertama. Perdarahan. Perdarahan ini bisa terjadi pada waktu kehamilan,
juga dapat terjadi pada masa persalinan dan masa nifas. Penyebabnya macam-macam. Kalau perdarahan pada masa antepartum pada masa kehamilan, seperti kalau trimester 1 ya karena abortus. Terus abortus itu kan bisa terjadi perdarahan yang hebat ya. Terus karena KET, kehamilan ektopik terganggu. Apa itu Ibu? Itu kehamilan tapi bukan di rahim. Tapi di luar gitu, di tuba biasanya. Terus kalau terjadi kehamilan di situ itu kan mudah terjadi ada tubanya itu biasanya pecah, Mbak. Itu gitu. Perdarahannya bisa hebat di situ. Itu bisa terjadi kematian. Nah, selain itu juga bisa karena plasenta previa. Itu Ibu. Plasenta previa itu plasenta tapi nempelnya itu menutupi jalan lahir. Selain itu juga karena solusio plasenta. Aduh, apalagi. Nah, itu karena apa, Bu? Perdarahan di saat bayi belum lahir tapi di dalam kandungan itu plasentanya sudah lepas. Dengan bayangkan saja. Jadi jalan masuknya makanan minuman ya, itu si janin sudah lepas. Itu ya, terjadi perdarahan di sana. Terus bisa selamat, Ibu? Ya bisa, tapi harus segera ditangani. Gitu, kalau nggak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Itu saat kehamilan. Terus pada saat persalinan juga bisa terjadi. Sebabnya apa? Satu, karena ini kontraksi rahimnya setelah bayi lahir, kontraksi rahimnya jelek. Nah, itu juga bisa terjadi perdarahan. Gitu. Emang ada kontraksi rahim yang kurang baik ya. Ada. Itu kan kondisi fisik ibunya yang kurang, mungkin karena ibu anemi, ibu punya riwayat penyakit tertentu atau terlalu banyak mempunyai anak. Karena grande multipara. Terus dilanjut, Pak. Setelah itu juga karena ini, Mbak, setelah waktu persalinan itu ada trauma, ada luka. Lukanya itu sampai ke pintu rahim atau sampai porsio. Itu juga menyebabkan perdarahan yang hebat. Gitu ya, Bu. Iya, itu macam-macam. Bisa terjadi luka, Ibu. Ya itu macam-macam, Bu, karena satu terlalu cepat itu juga bisa pembukaan terlalu cepat. Kalau rahim itu kan bukanya pintu rahim itu kan pelan-pelan, itu terlalu cepat itu juga menyebabkan. Terus bayinya terlalu besar, bisa. Terus selain itu juga karena ini retensio plasenta. Apalagi itu? Plasentanya itu keluar. Atau nggak bisa keluar sampai 30 menit bayi sudah keluar, plasentanya tidak mau keluar. Ya Ibu. Ya ada. Banyak. Ya nggak banyak sih, tapi ya ada gitu. Itu ternyata bisa diselamatkan, Ibu. Kalau pertolongannya cepat, insya Allah bisa. Ya. Terus selain itu juga karena perdarahan di postpartum, di masa nifas. Masa nifas itu juga bisa terjadi perdarahan yang hebat. Biasanya itu ya karena kontraksinya di masa-masa nifas itu jelek juga bisa mengakibatkan perdarahan postpartum. Begitu, Ibu. Jadi itu beberapa penyebab. Terus selain itu selain perdarahan, Ibu, juga banyak. Ini sekarang itu yang tren itu malah karena preeklamsi atau eklamsi itu karena itu karena tekanan darah tinggi. Tuh banyak itu sekarang. Jadi kalau ibu hipertensi hamil nggak boleh tensinya tinggi. Resiko karena bisa terjadi preeklamsia. Preeklamsia itu keracunan kehamilan, Mbak. Keracunan makanan. Iya, kehamilan juga bisa meracuni ibu hamil. Selain itu juga penyebab
penyebabnya karena infeksi ya. Tapi ini sudah semakin turun. Yang terbanyak sekarang itu malah justru preeklamsi dan perdarahan. Oh, itu karena tadi ya tensinya yang tinggi ya, Ibu ya. Jadi begitu para sahabat sehat, ini adalah penyebab kematian, angka kematian ibu yang mungkin sekarang ini naik ya Bu ya trennya. Iya. Itu bisa karena bisa karena saat dan juga setelah pasca ya, seperti itu. Jadi harus tetap sehat ya Bu ya. Iya, harus tetap sehat. Saat dan setelah ya, melahirkan. harus kondisinya fit nih. Itu yang kematian ibu. Kira-kira faktor resiko yang bisa meningkatkan terjadi meningkatnya resiko kematian ibu itu apa ya Ibu ya? Itu macam-macam Mbak ya. Terutama ada 4 terlalu. Resiko tinggi ini terlalu, 4 terlalu ya. Apa itu? Iya. Semua yang terlalu kan nggak boleh ya. Itu ada lagunya tuh, nggak boleh terlalu. 1, terlalu muda untuk hamil. Ya, tidak boleh terlalu muda ya, kurang dari 20 tahun. Terus terlalu tua. Umur kehamilan tidak boleh lebih dari 35 tahun. Terus terlalu sering hamil. Tadi jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Terus yang keempat, terlalu banyak melahirkan. Atau grande multipara itu hamil terus sudah 1 tambah 1 tambah 1 lagi, belum ada yang laki-laki mungkin, masih tambah terus gitu biasanya. Itu juga masih ada ya. Kadang itu masyarakat kita ya. Iya. Anaknya perempuan semua kepengen laki-laki. Terus dapat itu dia berusaha hamil terus. Selain 4 terlalu juga ada 3 terlambat. Ada 3 terlambat ya. Terlambat apa Bu? Terlambat mendeteksi bahaya dini ya. Ibu-ibu itu pada kurang tahu apa badannya itu merasa ada sinyal-sinyal berbahaya, dia kurang tahu. Terus terlambat merujuk ke fasilitas kesehatan ya. Itu juga terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu sebagai faktor-faktor yang menyebabkan kematian ibu. Selain itu juga dipengaruhi oleh ini Bu, faktor geografis. Kalau di daerah kami itu daerah daerah Tridesa Morodemak itu kan banyak Bu, sering rob. Malah akhir-akhir ini juga merambah ke desa-desa yang lain. Karena kan sudah daerah Moro, Purworejo, Margolindo itu kan sudah ditinggikan. Akhirnya melebar ke desa yang lain, mulai dari desa Tridonorejo, Gebang dan Gebangarum itu sekarang sudah mulai ada rob sekarang. Bukan Tridesa saja, sekarang sudah ada 6 desa yang terdampak. Oh gitu ya. Iya, itu padahal kalau di daerah Tridesa itu sudah agak tinggi jalannya, tapi masih padas, Mbak. Masih ditinggikan dengan padas. Itu kalau kena air, licinnya minta ampun. Kenapa padas sih Bu? Lah ya mungkin belum ada anggarannya untuk untuk sementara. Selain itu juga karena faktor ekonomi ya, masyarakat di tempat kami juga masih banyak yang ekonominya di bawah garis kemiskinan. Terus masalah pendidikan juga, pendidikannya ya masih ada yang banyak yang lulusan SMP atau ya itu masih banyak. Walaupun pendidikan dasar kan minimal SMP, tapi juga masih ada yang SD juga. Terus masalah budaya Mbak, ada budaya di tempat kami itu yang bisa mempengaruhi. Kadang kan orang hamil tidak boleh makan udang, tidak boleh makan cumi, padahal itu kan udang proteinnya sangat tinggi. Kalau ibu nifas tidak boleh minum, nah itu kan salah. Itu masih ya kita membenahi dari sedikit demi sedikit, ingatan.
Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu. Mbak. Baik, seperti itu ya para sobat sehat. Jadi memang kalau yang serba terlalu dan terlambat itu memang akan mempengaruhi hasil, terutama di angka kematian ibu ini. Tadi Ibu Wit juga bilang untuk pendidikannya juga lumayan banyak yang masih rendah, kemudian karena budaya di sekitar ya untuk kearifan lokalnya masih begitu ya Ibu ya, masih menganut nenek moyang ya. Nenek moyang lah. Oleh karena itu Ibu kita undang Bu Wit itu ke sini ke studio narasi gitu ya. Untuk mencerahkan para sahabat sehat ini loh. Kenapa sih angka kematian ibu kok banyak sekali, kok menaik? Nah, ini karena terlalu dan juga terlambat gitu nggih. Tadi Ibu Wit juga ngendikan nggih untuk kondisi geografis dari puskesmas di Bonang 1 itu banyak terjadi rob kan. Nah, ini ngaruh nggak ya Bu ya terhadap kondisi ibu hamil di Bonang 1? Ya pengaruh Mbak. Ya kalau banjir rob itu kan jalannya jadi licin. Dia mungkin kan malas untuk pergi ke puskesmas. Nah, gitu Mbak. Jadi kunjungannya mungkin kan ya kita harus jadi Bu Bidan ya harus lebih aktif untuk kita biasanya dia mau datang, kita yang harus datang. Ya, walaupun PKD juga sudah dibuka setiap minggunya sudah dibuka ya, tapi kan mungkin kan karena K1 itu kan harus ketemu dengan dokter, harus ANC terpadu ya Mbak ya, harus ketemu dokter, harus di USG, harus di lab, itu kan harus datang ke puskesmas ya. Datang juga harus didampingi ya. Suami kebanyakan kan nelayan. Nelayan. Dengar-dengar kalau nelayan itu hari tertentu saja liburnya Ibu. Mungkin itu salah satunya ya Ibu yang mempengaruhi ya. Kalau nelayan itu Jumat, tapi Jumat kadang masih ada pekerjaan untuk memperbaiki perahunya. Iya gitu. Jadi Ibu gambarannya di Bonang 1 itu seperti apa Ibu untuk kondisi angka kematian ibunya? Kalau jumlah penduduk di Puskesmas Bonang 1 itu ada 62.962. Terus banyak ya. Terus laki-lakinya 32.360, perempuannya 30.602. Imbang itu dong, Ibu. Iya, hampir imbang. Itu penduduk perempuannya ya Mbak ya. Saat ini yang hamil Mbak, saat ini itu ada 466. Banyak sekali Bu. Iya. Apa karena itu Itu tadi? saat ini target setahunnya itu ada 1.000 lebih Mbak. 1.027 kelihatannya. Itu di antara 466 itu ada yang normal itu 310. Yang normal. Yang resiko tinggi itu ada 156 ibu. Wah, artinya separuh lebih itu Ibu. Iya Mbak. Jadi tugas berat dong. Ya tugas berat sekali di Puskesmas Bonang 1 ini. Jenis restinya apa saja Mbak? Semua ada di Bonang. Semua resti. Saya sampai campur dong. Campur ya. Semua ada. Gado-gado dong. Iya ya. Itu yang terlalu itu ya banyak. Terlalu muda itu ya ada 4 ini saat ini. Terlalu tua lebih dari 35 tahun itu ada 18. Bahkan ada yang lebih 40 tahun juga masih hamil di tempat kami. Terlalu dekat spasi ya, jaraknya hamil 1 dengan yang kedua itu kurang dari 2 tahun juga ada, itu masih ada 3. Terus riwayat obstetri, riwayat ST itu juga banyak Mbak, 26. Makanya terus kek kurang energi kronis, itu resiko kek beda ya dengan kek ya. Kalau resiko ini sudah kek. Ini campuran antara resiko kek dan kek ya. Keknya itu hanya 15-an, tapi yang kalau resiko kek itu ada 36.
Mungkin karena perilaku juga ya mempengaruhi ya Ibu ya. Banyak Ibu 36. Iya, resiko kek Mbak, resiko kek itu lingkar lengan kurang dari 23,5. Kalau kek itu kan yang IMT kurang dari 18,5. Selain itu juga yang resiko tinggi ada anemia, ada 3. Berapa? Ada 3. Yang PE tadi yang hipertensi itu ada 12. Banyak itu Ibu. Ya, lumayan. Iya, waduh kita itu kerjanya harus ekstra ini. Kelainan letak sungsang itu ada 1 orang. Terus ibu dengan riwayat obstetri jelek itu ya masih ada 11. Mungkin karena dia riwayat yang kehamilan terdahulu, abortus bisa, terus riwayat persalinan yang dulu dengan tindakan juga bisa, walaupun normal tapi kan dengan tindakan itu kan termasuk risiko obstetri jelek. Terus terjadi perdarahan pada waktu persalinan yang terdahulu itu yang termasuk riwayat obstetri jelek. Terus selain itu juga ada penyakit penyerta, penyakit penyerta. Ini yang susah. Ibu hamil dengan penyakit penyerta, nah itu yang susah itu. Itu ada DM1, asma juga harus, asma juga ada 4. Hepatitis, yang hepatitis B-nya positif itu ada 6. Di wilayah kami saat ini. Aduh, masih banyak sekali Mbak. Oh, itu dengan kondisi ibu hamil yang seperti itu ya, Bu. Jadi senam jantung mungkin kali. Iya. Setiap hari ya Ibu. Iya. Wah, berarti Ibu Wit dan tim ya, dari Bonang 1 ini bidan-bidannya luar biasa dengan harus. Ibu ini resiko hampir separuh lebih loh para sehat perjuangan ibadah ya Ibu ini. Kalau harus diniati ibadah. Bisa repot ini sendiri nanti. Iya, capek sendiri Mbak. Baik Ibu, itu terkait dengan yang angka kematian Ibu. Sekarang mungkin tadi pembahasan kita kan juga angka kematian bayi. Ini yang dimaksud seperti apa tuh Ibu? Kematian bayi itu kematian bayi yang terjadi pada umur 0 sampai 1 tahun. Artinya kalau sudah lebih dari 1 tahun itu tidak namanya lagi. Angka kematian balita. Beda lagi. Ada singkatannya mungkin Bu? AKBA. Iya. Itu AKBA Mbak. Itu ya. Jadi gitu ya sahabat sehat, mungkin kan perlu tercerahkan Ibu yang namanya AKB itu apa, AKBA itu apa. Jadi AKB itu angka kematian bayi, kemudian AKB itu angka kematian balita. Dan yang kita bahas kali ini adalah AKB gitu ya Ibu ya. Angka kematian bayi. Gitu. Jadi AKB itu usianya 0 sampai kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun sudah balita gitu ya Ibu ya. Itu. Kemudian tadi Bu faktor apa yang mempengaruhi terjadinya AKB ini? Faktor yang mempengaruhi kematian bayi ya Mbak ya, itu 1, kurangnya pemahaman ibu dan keluarga tentang tanda bahaya selama kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir. Gitu ya. Terus yang kedua adalah kondisi kesehatan ibu selama kehamilan seperti malnutrisi atau kek tadi atau penyakit kurang gizi kronis Selain itu juga karena infeksi pada bayi. Itu bisa. Apa Ibu? Seperti infeksi pada bayi, diare atau infeksi pernafasan Mbak. ISPA ya? Ya, bronchopneumonia itu yang banyak ya. Terus masih adanya kehamilan kelahiran prematur atau berat badan bayi lahir rendah. Itu juga masih banyak sekali ya. Terus juga masih adanya kelainan kongenital pada bayi. Gitu Mbak. Masalah kematian bayi itu faktornya ya Ibu ya, banyak sekali itu yang selain AKI juga AKB ternyata banyak faktor juga. Jadi mungkin itu faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi gitu. Terus jadi apa sih Bu hubungan antara kematian ibu dan kematian bayi? Ada hubungannya yang signifikankah atau seperti apa?
gini Mbak nggih, angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu saling berkaitan Mbak, nggih, karena ibu yang sehat dan mendapatkan perawatan medis yang baik selama kehamilan dan persalinan cenderung memiliki bayi yang lebih sehat, ya. Sebaliknya, jika seorang ibu meninggal akibat komplikasi selama kehamilan atau persalinan, bayi juga berisiko mengalami komplikasi atau meninggal. Gitu, nggih, terutama jika perawatan kesehatan setelah kelahiran tidak memadai. Oh gitu ya. Nggih, saling berkaitan. Kalau ibunya sehat, insya Allah bayinya juga sehat. Gitu. Tapi ada nggak sih kasus ibunya sehat, anaknya lahirnya nggak sehat? Ada nggak ditemui di lapangan seperti itu? Ya ada. Ada juga ya. Iya. Tapi tidak begitu banyak. Kebanyakan kalau ibu karena sehat, ibunya sehat, bayinya sehat. Bayinya sehat. Iya. Kalau ibunya kurang ya. Tentunya akan berakibat kepada anaknya juga. Itu mungkin terkait pola asuh, pola ini ya Bu? Iya, mulai dari remaja itu harus sudah digarap itu biar ibunya siap untuk hamil. Okay. Jadi ibunya siap benar-benar sehat baru hamil. Kadang kan masyarakat tidak begitu. Gitu ya Ibu ya. Iya, tidak dipersiapkan kehamilan. Sangat erat sekali hubungannya antara kematian ibu dan juga kematian bayi. Jadi upaya yang sudah dilakukan dari Puskesmas Bonang 1 sendiri terkait untuk menurunkan AKI-AKB ini apa Bu? Upayanya yang sudah dilakukan? Ya, upaya yang telah dilakukan di Puskesmas Bonang 1 ya, yaitu pelayanan kesehatan dimulai sejak remaja, Mbak, ya. Ya, remaja itu waktu di sekolah itu lewat UKS ya, itu kan diperiksa labnya, di HB-nya ya, terus dianjurkan untuk minum tablet tambah darah ya, itu seminggu sekali ya, gitu ya Mbak ya, itu di program mulai dari remaja juga di posyandu remaja, setiap desa juga ada di Puskesmas Bonang 1. Terus di posyandu remaja itu kita memberikan edukasi tentang reproduksi sehat ya, jadi terutama bagi wanita-wanita ini nanti kan jadi penerus, jadi calon-calon ibu harus mempersiapkan sejak dini, sejak remaja harus sudah digarap. Gitu Mbak. Jadi sejak dini ya? Sejak dini, iya. Kalau nanti dimulai sejak hamil, kata Pak Kapus saya itu nututi layangan pedot katanya. Jadi memang terlambat ya kan? Iya, sudah terlambat. Gitu. Jadi itu dari remaja. Dari remaja. Terus sekarang upaya lainnya yaitu waktu kehamilan, itu pemeriksaan ANC terpadu yang berkualitas. Berkualitasnya seperti apa ini? Ya harus selain kualitas ada kuantitas. Kuantitas itu minimal 6 kali selama hamil ya. Di trimester 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga 3 kali ya. Waktu trimester 1 kita itu harus memeriksa kan ke puskesmas ya, harus wajib ketemu dengan dokter ya. Itu yang diperiksa apa saja? Ada 1 ukur tinggi badan dan berat badan. 2 diukur tekanan darah dulu. Diukur lingkar lengan atas ya, untuk terus setelah itu diukur TFU dan detak jantung janin, tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri itu kalau kita memeriksa itu kan diukur itu untuk perkembangan janinnya sesuai apa tidak, untuk menentukan umur kehamilannya, apakah hamilnya sesuai dengan umur kehamilan apa enggak. Mungkin karena ibunya hamil gemeli itu hamil kembar, itu kan mungkin lain TFU-nya lebih tinggi kita karena ada 2 selain itu juga kita periksa palpasi itu TFU untuk mengetahui ini presentasi janin ya, di bagian bawah itu apakah kepala, apakah bokong, itu bisa setelah itu ada screening
TT. Tetanus. Imunisasi untuk ibu hamil, tetanus toksoid ya. Terus dilakukan pemeriksaan detak jantung janin. Terus dikasih tablet tambah darah. Yang dulu kita wajib memberikan 90 tablet, sekarang wajib 180 tablet. Sekarang 2 kali lipat. Setiap nganu ya Bu ya? Ya setiap periksa, setiap hari harus minum tablet tambah darah. Ya karena mungkin antisipasi nggih. Kalau yang HB-nya normal bisa minum 1 tablet tambah darah, tapi kalau HB-nya kurang, yang anemia itu harus paling tidak 2 tablet pagi sama malam. Gitu Mbak, tablet tambah darah. Selain itu juga harus diperiksa laborat. Laborat itu apa saja yang diperiksa? Itu ada HB untuk menentukan apakah ibu nanti kena anemia apa tidak. Terus diperiksa golongan darah. Terus diperiksa GDS, gula darah sewaktu. Apakah ibu menderita DM apa enggak? Terus setelah itu triple eliminasi. Apa itu? HIV, sifilis, dan hepatitis B. Itu wajib ya, wajib itu pada trimester 1 wajib sudah diperiksa triple eliminasi. Setelah itu dilakukan Mbak tata laksana kasus. Tata laksana kasus. Seperti apa itu? Ya kalau ditemukan anemi nanti kita edukasi masalah gizi, terus dikasih tablet tambah darah. Gitu Mbak ya. Kalau anemi, kalau mungkin dia triple eliminasi kan mungkin ada HIV yang positif, ya kita harus treatment ya, harus pengobatan biar anaknya nanti tidak tertular. Terus kalau HBsAg-nya positif, sekarang kan ada pengobatan juga, ada yang mendapatkan tenofovir sekarang gitu Mbak, agar bayinya nanti tidak tertular dari penyakit ibunya. Begitu ya. Selain itu juga sekarang tambah lagi Mbak. Apa itu? 10T. Dulu kan kalau pemeriksaan ada 10T, sekarang 12T. USG dan screening jiwa sekarang juga masuk. Ya. Kenapa jiwa masuk Ibu? Ya Mbak, ibu hamil tuh harus sehat secara fisik dan mental. Oh gitu ya. Iya. Nanti berpengaruh ya. Apalagi sekarang itu masih ada KTD, itu juga ya bahaya. Kehamilan tidak diinginkan itu anak-anak sekolah itu ya ada 1-2 itu ada masih yang hamil di luar nikah. Itu kan juga bahaya itu. Itu kan mengancam jiwa juga. Jadi terlalu muda ya. Iya, terlalu muda. Usianya sekolah. Terus USG juga sekarang harus di trimester pertama, untuk memastikan apakah kehamilannya itu masuk ke dalam rahim apa tidak, terus umur kehamilannya sesuai apa tidak, terus janinnya satu apa ganda, ada kembar apa tidak, itu dari trimester 1 sudah kelihatan. Screening ya. Kalau di puskesmas cuma screening. Nanti bila didapatkan sesuatu yang tidak sesuai harus dirujuk ke yang lebih tinggi ke rumah sakit berjenjang rujukannya. Itu baru yang semester 1 Ibu. Ya. Satu kali kontak. Terus ya. Semester 2 tadi. Semester kedua nanti bisa dengan Bu Bidan, juga bisa dengan dokter gak apa-apa kalau di puskesmas. Kalau memang kan mendekatkan ke PKD juga bisa. Sekarang apalagi ada ILP Ibu. Iya, ada ILP juga bisa di sana. Di sana kan juga melayani. Mendekatkan, apalagi daerah sana ROP itu kan kasihan ibu-ibu ya. Yang wajib itu kan ya yang trimester 1 dan trimester ketiga, yaitu harus USG lagi, nanti pada kunjungan kelima juga harus di USG lagi untuk memastikan apakah janinnya itu sesuai dengan umur kehamilan, apakah posisinya sudah benar apa belum. Ya kadang-kadang ada yang kelainan letak tadi, ada yang posisi sungsang, posisi apa itu melintang, terus ada posisi plasentanya
upayanya juga di mana, di atas atau di samping atau di bawah. Kalau di bawah itu kan bahaya. Plasenta previa itu risiko perdarahan, terjadi perdarahan sewaktu-waktu gitu. Jadi itu bisa dilihat dari USG trimester ketiga, juga dari air ketubannya gimana, apakah cukup atau kurang ya. Ngoten nggih Mbak ya. Jadi upayanya banyak sekali yang sudah dilakukan ini. Kalau tadi dibilang 1, 2, 3 ya Ibu, semester 1, 2, 3 itu yang kontak dengan dokter itu di trimester kedua berapa kali ya Ibu harus kontak dengan dokter? Kalau tidak ada apa-apa nggak usah, nggak apa-apa. Yang paling penting itu yang trimester 1 dan trimester ketiga itu. Itu yang wajib itu trimester 1 dan trimester ketiga itu wajib. Harus berapa kali kontak Ibu minimal? Minimal 6 kali. ANC itu. ANC 6 kali. Trimester 1 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan trimester 3 3 kali. Ya, baik. Ya. Jadi itu upayanya luar biasa sekali dalam upayanya tidak hanya itu saja Mbak, masih banyak. Iya. Ibu hamil itu harus ikut kelas ibu hamil. Iya. Iya, soalnya itu perlu edukasi tentang kehamilan, persalinan. Dapatnya apa saja itu Bu? Banyak. Kelas ibu hamil itu minimal harus 4 kali Mbak. Harus mengikuti ya? Harus mengikuti minimal 4 kali. 4 kali yang pertama itu harus tahu masalah kehamilan. Masalah seputar tentang kehamilan. Apa tanda-tanda kehamilan, apa tanda bahaya. Yang pasti tahu itu tanda bahaya kehamilan. Jadi Ibu biar tahu ini. Apa saja yang harus dilakukan oleh ibu hamil itu ada semua di situ ya. Selain itu terus pertemuan kedua kita harus mengupas tentang persalinan. Apa tanda persalinan, apa tanda bahaya, resiko apa saja yang terjadi pada saat persalinan. Nah, itu Mbak. Terus itu kita harus juga masalah nifas. Nifas itu apa saja yang termasuk tanda-tanda bahaya ibu nifas, bagaimana langkah kita kalau menemui ibu nifas yang termasuk tanda-tanda bahaya itu, terus apa makanan yang harus dikonsumsi itu ada semua di situ. Selain itu juga masalah KB, KB juga harus ditekankan Mbak, supaya tidak terlalu banyak dan terlalu dekat. Selain itu juga masalah bayinya, ya yang dikumpas tuntas itu masalah bayinya, itu terutama itu yang ditekankan itu masalah tanda bahaya, Mbak. Nah, itu tanda bahaya. Resiko ya. Iya, sangat resiko. Kadang itu masyarakat itu sepele, padahal dia mengalami KPD ketuban pecah dini. Kalau bilang dengan orang tua kan, ora apa-apa no, itu ora apa-apa biasa, itu terembes. Padahal kalau kita kan itu termasuk resiko. Kalau orang desa itu ya, kakak banyu no, gak apa-apa kan gitu kalau orang tua. Padahal itu sangat berbahaya. Harus segera dapat pertolongan. Itu yang upayanya. Iya. Selain itu juga harus digerakkan membaca buku KIA ibu hamilnya itu. Apa setiap ibu KIA punya buku? Ya harus Mbak, harus sudah dikasih wajib. Pemerintah. Iya wajib. Iya. Kita sebagai seorang bidan harus mengedukasi ibu agar mau membaca buku KIA. Semoga ya Ibu ya, semua upayanya. Udah lagi upaya. Banyak Mbak. Ya terus pengelolaan resiko tinggi ibu hamil yang adekuat. Diikuti ibu hamil itu kalau resiko tinggi. Kita di Demak kan ada ya Bu ya inovasi. Inovasi iya, CME juga ada. Mata elang ya. Jadi setajam mata elang ya. Ngintip terus ya ibu hamil harus diikuti terus nanti. Terus merujuk apabila ditemukan ibu hamil berisiko secara berjenjang. Ya, kalau risikonya rendah bisa di puskesmas. Kalau memang risikonya tinggi harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi gitu. Okay. Terus pertolongan persalinan sekarang harus di vaskes dan ditolong oleh minimal 3
tugas atau 6 tangan sekarang. tangan ya? Iya, 6 tangan. Diopok-opok tuh? Ya enggak, nanti yang satu megang ini, yang satu megang itu, yang satu megang bayi kan beda-beda. Iya, jangan satu diobok-obok semua ya nggak boleh. Segitunya loh ya. Iya, terus pelayanan kesehatan ibu hamil tadi kan 6 kali. Pelayanan kesehatan ibu nifas sekarang harus 4 kali. Ya minimal itu Mbak ya. Minimal. Kalau memang ibunya bisa datang, disuruh datang ke Vaskes. Kalau memang ibunya tidak bisa datang, bidan desa wajib mendatangi, wajib kunjungan rumah. Artinya memperpanjang usia dong kan, banyak kunjungan. Banyak kunjungan ya biar sehat ya. Ibunya sehat, ibu bidannya juga sehat. Kunjungan terus. Selain itu juga Mbak, pelayanan kesehatan neonatal KN itu juga 3 kali bisa dilakukan bersamaan dengan kunjungan ibu nifasnya. Nah, gitu ya. Terus setiap bulan ibu balita wajib mengikuti ILP. Itu mengajak balitanya ke ILP. ILP kan sekarang untuk semua siklus kehidupan. Harus semua datang. ILP itu apa Ibu? Biar masyarakat ini ya, sahabat sehat. Integrasi layanan primer. Gitu. Kalau yang dulu ya, kalau dulu itu kan posyandu istilahnya, sekarang diganti dengan ILP. Sebenarnya ya sama. Tapi semua dari bayi baru lahir sampai lansia datang ke tempat yang sama dilayani semuanya ya. Selain itu juga ibu hamil bisa datang ke situ. Bisa dilakukan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, nanti kan petugasnya macam-macam yang datang. Bukan hanya ibu bidan satu tok, tapi ada tim nanti yang datang. Ada kader yang membantu. Ada kader wilayah. Iya, banyak nanti kadernya yang membantu. Terus ibu balita juga harus ikut kelas ibu balita. Ya, terus Mbak, rujukan itu juga harus sesuai SOP ya. Yang seperti apa SOP-nya? Ya, SOP-nya ya harus ada bakso kuda itu. Apa itu? Harus bu bidannya harus ada. Harus ikut ya. Alat. Kan nanti kalau nggak bawa alat, nanti kalau ada apa-apa di jalan bagaimana ya? K, harus ada keluarganya. S, harus ada apa Mbak? Sarana mungkin. Sarana ya. Bakso. Ada obatnya. Kuda. Saya kira bakso kuda ya secara harfiah pengertian ada bakso kuda gitu. Ternyata itu singkatan ya. Iya. Bakso. Kudanya Bu apa itu? Keluarga dan uang. Doa ya. Doa. Baru tahu ada bakso kuda ini. Tadi surat Mbak saya. Maaf lupa. Harus ada surat rujukannya. Harus K-nya kendaraan ya. K-nya itu kan kendaraan. Uang. Ya, maaf ya diulangi ya. Bakso kuda itu ya. Ada bidan, ada alatnya, ada kendaraannya, ada suratnya, ada obat. Terus K-nya itu ada keluarga dan doa. Uang tadi? Uang dan doa. Uang dan doa. Kuda, Masya Allah. Baru tahu ilmunya bakso kuda. Istilahnya macam-macam biar gampang diingat ya. Terus langsung jadi bakso. Bakso ini enak. Terus selain itu juga kita harus update penanganan kegawat daruratan neonatal dan maternal dan neonatal Mbak. Gadar Matneo. Kita ya itu harus diupdate terus ilmunya melalui pelatihan bagi dokter, bidan dan perawat. Itu inovasinya ya, Bu? Ya enggak, itu semua. Itu kan harus apalagi kita ada ponet ya, itu harus petugasnya itu ya harus dilatih terus. Kadang kan ilmu kan berubah Mbak, berkembang ya. Sesuai dengan keadaan zaman kan berkembang. Kita harus selalu update ilmu. Iya dong. Ya. Dunia berubah dengan sesuai zamannya. Kalau nggak diupdate ya susah. Susah nanti ya.
Baik Ibu, itu sudah upaya yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Bonang 1 terkait upayanya untuk menurunkan AKI maupun AKP. Nah, AKI AKP ini kan sebenarnya masalah global ya Bu, bahkan sangat seksi sekali dibicarakannya. Suatu daerah ketika ada AKI atau AKB maka rapotnya merah. Kan gitu. Mungkin ada Ibu, inovasi yang bisa mencetuskan untuk penyelesaian masalah ini. Inovasi apa yang sudah? Inovasi di Kabupaten Demak yang baru-baru ini adalah ini Mbak, Mom and Baby Sniper. Mom and Baby Sniper. Kali sniper tembak ya, menembak. Ada juga ya? Iya, sniper ditembak nanti. Seperti apa Ibu ini inovasinya? Ini gini Mbak, ibu hamil kita ini tugasnya tim dari Mom and Baby Sniper ini harus mengetahui semua sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi. Ini harus tahu dulu kitab ya. Kitab ini, ayo di wilayah ini ada yang ibu hamil itu berapa. Terus kita harus tahu yang resiko tinggi. Yang resiko tinggi ini harus dikawal terus ya sampai dia mendapatkan penanganan, dan apabila dia butuh rujukan harus sampai tertangani dan sampai selamat. Itu harus sampai 42 hari ini diikuti terus ini ya. Kalau dia memang nggak mau dirujuk ya, ini timnya harus dikerahkan ini ya. Timnya itu kan ada dari kepala desa, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada tokoh masyarakat. Ya, selain itu juga ada bidan desa, ada kader TPK, ada kader TPK, kader yang itu namanya kader KPM, juga ibu tim penggerak PKK, lurah juga harus ikut ini, dan juga Dasawisma harus bergerak semua. Kalau memang ada ibu hamil yang susah ini ya ini tim-timnya ini harus segera digerakkan ini, bagaimana biar ibu dan bayi bisa selamat dan tidak ada AKI lagi. Dan akhirnya AKI-nya bisa menurun ke zero AKI AKB. Menarik sekali berbicara tentang AKI AKB ini sampai lupa waktu ya Bu ya. Tapi waktunya memang harus terbatas Ibu. Oh, nggak apa-apa. Tapi mungkin lain bisa kita lanjut di luar ya Ibu. Iya. Gitu. Baik, itu ya terkait dengan AKI AKB sudah kita kupas tuntas. Apa itu AKI AKB, kemudian faktor resikonya apa, penyebabnya apa, mungkin upaya yang sudah dilakukan apa, kemudian inovasi untuk menyelesaikan masalah itu apa, sudah dikupas tuntas semuanya. Dan untuk mengakhiri ada closing statement Ibu dari Bu Wit, monggo Ibu, untuk mengakhiri perjumpaan kita. Ya Mbak ya, pakai pantun aja ya. Ini ibunya ternyata ya gimana ya cari-cari inspirasi. Apa itu Bu pantunnya Ibu? Gini ya Mbak ya, mencari uang memanglah berat. Susahnya pun setengah mati. Cakep. Jadilah bidan siaga setiap saat. Cakep. Melayani dengan sepenuh hati. Keren. Satu lagi ya Mbak ya. Monggo. Menunggu doi sedang berdandan. Cakep. Tak disangka mah pun kumat. Berkat perjuangan para bidan, nyawa ibu dan bayi jadi selamat. Kami ucapkan dulu terima kasih Ibu sudah mau berbagi sharing ilmu terkait dengan kematian ibu dan bayi. Nah, sama-sama. dengan berakhir
Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Ibu Siti Widayah atau Bu Wit tadi, maka mengakhiri seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya yang lebih menarik lagi. Kemudian kami undur diri ya, saya Sofi undur diri dan juga Ibu Siti Widayah dan juga kru yang bertugas hari ini, Mas Niam dan adik Kiral juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.